Selamat pagi pemirsa, saya Kiki Nasution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Koordinasi penanganan COVID-19 buruk jenazah di Medan ditinggal di depan gerbang kuburan. Pasangan harus ziarah ke makam Raja Siantar. KPU Kota Sibolga kembalikan berkas 1 Bapaslon. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jalan sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Jenazah salah seorang pasien COVID-19 ditinggalkan di pinggir jalan oleh ambulan di depan gerbang pemakaman umum Kenari, Kota Medan. Koordinasi yang buruk dalam penanganan COVID-19 ditengarai sebagai penyebab utama kejadian yang mendapat protes dari keluarga dan warga. Koordinasi dalam penanganan pandemi COVID-19 di Sumut terbukti buruk. Komunikasi yang tidak baik ini menyebabkan jenazah pasien probable di Percut Setuan, Deli Serdang, sempat ditinggalkan di jalan, tepatnya di depan gerbang pemakaman umum Kenari di Jalan Perkutut Raya, Kota Medan. Jenazah dalam peti mati coklat yang sempat ditinggalkan di jalan itu yakni seorang perempuan berinisial S, 62 tahun, dan memiliki gejala sedang hingga berat namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan positif COVID-19. Dengan menggunakan ambulans dan dikawal petugas kepolisian, jenazah dibawa ke pemakaman umum Kenari. Namun peti yang berisi jenazah tersebut ditinggalkan di depan gerbang kuburan. Petugas bersama ambulans yang membawanya pergi dari lokasi. Pihak keluarga yang datang histeris dan mengungkapkan kekesalan. Akhirnya keluarga sepakat membawa jenazah pulang ke rumah duka di Jalan Perkutut Raya. Mereka menggunakan truk dengan bak terbuka. 1 jam kemudian jenazah dimakamkan di lokasi pemakaman tersebut. Ususnya aja Pak, usus buat sambungan itu Pak, bukan usus asli dia itu. Ini dari rumah sakit mana Bu? Rumah sakit Madani. Rumah sakit Madani Bu ya? Terlalu kejam kali orang itu, bukan manusia orang itu tuh. Dengan siapa Bu? Kalau manusia orang itu. Nama siapa Bu? Dengan siapa Bu? Namaku Rina Daulay, mudah-mudahan di landat Allah kuburan rumah sakit orang itu semua. Nama jenazahnya siapa Bu? Hati, masa ada kerja ini bukan binatang ini loh Pak. Gitu, Manusia ya? ini bukan binatang. Jadi ini diturunkan ya Bu ya dari puskesmas itu ya? Tanya dari Rumah sakit Madani ya Bu ya? Adanya kasus ini dinilai sebagai cerminan dari buruknya koordinasi penanganan COVID-19, terutama antara pihak rumah sakit dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan warga melakukan aksi spontan pemberhentian mobil truk berlebihan kapasitas pengangkut ikan. Hal tersebut mengakibatkan jalan hancur dan rumah warga retak-retak. Puluhan warga Jalan Amir Hamzah, Kelurahan Keramat Kuba, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, memberhentikan mobil truk ikan melebihi tonase yang selama hampir 1 tahun meresahkan warga. Akibat dari mobil truk ikan berlebihan tonase tersebut, jalan rusak dan rumah warga retak-retak. Johan Sinaga, warga sekitar, berharap kepada pemerintah Kota Tanjung Balai segera membuat portal supaya mobil truk pengangkut ikan tidak bisa melintas di pemukiman warga lagi. Ini masalah truk tronton ini masuk, warga sini komplain. Rumah retak, goyang, jalan hancur, parit hancur. Jadi harapan warga sini, ya tronton itu tak usah masuk lagi lah. Makanya kalau bisa ya sampaikan ke wali kota, supaya wali kota main dishub, kadis, dishub, supaya dibuatlah portal, supaya truk tronton yang roda 10 tak usah masuk kembali lagi. Kalau memang dia masuk lagi, masyarakat sini komplain. Akan demo kami, seluruh masyarakat sini. Jika keinginan warga tidak didengar pengusaha dan pemerintah Kota Tanjung Balai, masyarakat akan memblokir Jalan Amir Hamzah.
Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan memenuhi kebutuhan air bersih kepada warga Tanjung Balai, Sumatera Utara, Wali Kota Tanjung Balai melantik Yudi Gobel sebagai Direktur PDAM Tirta Kualo Masa Bakti tahun 2020 hingga 2024. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan memenuhi kebutuhan air bersih ke warga Tanjung Balai, Sumatera Utara, Wali Kota melantik Yudi Gobel sebagai Direktur PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai di Aula Pemerintah Kota Tanjung Balai Sutrisno Hadi. Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya air di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pengangkatan Dirut PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai telah dilakukan uji kelayakan oleh tim penguji dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna terobosan baru yang lebih baik lagi. Untuk reduksi kepada pelanggan kami nantinya yaitu hingga sampai 50%, jika di atas 50% nantinya. Kami harap juga pelanggan kami nantinya untuk segera melakukan hadir ke kantor agar dapat kami lakukan reduksi, dan mana-mana air yang tidak jalan, mana yang dahulu tidak jalan akan kami lakukan revisi dan untuk meringankan beban pada pelanggan kami yang sebelumnya tidak jalan airnya. Harapan saya sebagai Wali Kota Tanjung Balai tentunya banyak, tapi paling tidak memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat mengenai air bersih. Selama ini sangat membantu masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari. Tentunya dengan adanya pelantikan ini, saya berharap dengan direktur yang baru bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya agar air bersih di Tanjung Balai bisa teratasi dengan baik. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Wali Kota bersama Forkopimda Tanjung Balai dengan berfoto bersama. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa menjelang kontestasi Pilkada Serentak Simalungun yang akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Pasangan Harus Anton Saragi dan Rospita Sitorus ziarah ke makam Raja Siantar, Raja Sang Nawalu di Pematang, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Raja Sang Nawalu Damanik merupakan salah satu Raja Marpitu atau 7 Raja di Kabupaten Simalungun sebagai raja yang mempertahankan tanah Habonaran Dobona dari tangan penjajahan pada masa lalu. Sesuai dengan catatan sejarah, Sang Nawalu salah satu putra terbaik Simalungun dengan gigih berjuang menentang kolonial bangsa Belanda, baik secara fisik terutama secara politis dengan menolak secara tegas menandatangani tanda takluk. Karena kegigihan dan ketegasannya itu, Belanda pada masa itu menangkap Sang Nawalu Damanik tahun 1904 lalu dan diasingkan untuk seumur hidup ke Pulau Bengkalis pada 1914 hingga meninggal dunia di Bengkalis pada 1914. Dari sejarah singkat Raja Sang Nawalu Damanik yang juga terkenal sebagai pelopor penganut dan pelindung agama Islam serta sebagai perintis pembangunan Siantar Simalungun, masyarakat Kabupaten Simalungun menghormati jasa para leluhurnya. Karena itu, Senin malam kemarin, bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton Saragi dan Rospita Sitorus melakukan ziarah ke makam Raja Sang Nawalu Damanik di Pematang Siantar. Selain untuk menghormati atas pengabdian dan perjuangan Raja Sang Nawalu Damanik, juga dalam rangka meminta doa restu agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 nanti bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Usai ziarah di makam Raja Sang Nawalu Damanik, pasangan Anton Saragi dan Rospita Sitorus juga menyempatkan diri membasuh di mata air tempat mandinya Raja Sang Nawalu
didampingi Rudi Damanik sebagai juru kunci. Anton Saragi menyampaikan rasa hormatnya kepada almarhum atas segala pengorbanannya demi mempertahankan tanah Kabupaten Simalungun dari penjajah, dan diharapkan semoga pengabdian dan perjuangannya diterima bangsa dan negara, serta kepeloporannya menjadi suri tauladan bagi para penerus bangsa, terutama generasi muda Simalungun. Dalam permintaan doa restu itu, pasangan Anton Saragi dan Rospita Sitorus juga melaksanakan ziarah ke makam Raja Sinaga di Kecamatan Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, bakal calon Bupati Simalungun, pasangan Anton Saragi dan Rospita Sitorus berkunjung ke rumah Rudi Damanik yang merupakan keturunan Raja Sangnawalu di Pematang, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, pasangan yang dijuluki Harus ini mendapat sajian makanan khas Simalungun, yakni Dayok Nabinatur. Senin malam bakal calon Bupati Simalungun pasangan Anton Saragi dan Rospita Sitorus mendapat jamuan makan malam saat berkunjung ke rumah Rudi Damanik di Pematang, Kota Pematang Siantar. Jamuan makan malam Dayok Nabinatur merupakan makanan tradisional Simalungun. Dalam kesempatan yang sama saat pemberian Dayok Nabinatur, Rudi Damanik berharap pasangan Anton Saragi dan Rospita Sitorus tetap semangat dalam mengikuti kontestasi Pilkada Simalungun yang rencananya akan diselenggarakan bulan Desember mendatang. Dengan penuh haru, pasangan Anton dan Rospita mengucapkan terima kasih kepada Rudi Damanik sebagai keturunan Raja Siantar yang telah memberikan doa dan dukungan dalam persiapan menjelang Pilkada serentak 2020 nanti. Dalam pesannya, Anton Saragi berharap penyelenggaraan Pilkada serentak di Simalungun nanti bisa berjalan tertib, damai, dan aman. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosmanjohan dan rombongan studi banding ke Kampung Tangguh binaan TNI Polri serta Pemkab Serdang Bedagai yang berada di Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahat, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Rombongan pemerintah Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari Gubernur Erzaldi Rosmanjohan, Kapolda Irjen Pol Anang Syarif Hidayat, Sekda serta Kadis Pertanian Kepulauan Bangka Belitung langsung disambut Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robinson Simatupang, Sekda Kabupaten Serdang Bedagai Faisal Hasrimi, Kepala Balai Penelitian Tanaman Palma Puslitbang Kementerian Pertanian Ismail Mas Promo, Kadis Pertanian Serdang Bedagai Radianto serta Forpimcam. Gubernur Bangka Belitung bersama rombongan mengawali kunjungan kerja ke lokasi pembudidayaan kelapa ginjal Pandan Wangi yang berada di Desa Pantai Cermin Kangan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Di lokasi ini, Gubernur melihat pembibitan serta kelapa Pandan Wangi yang telah berbuah. Kami sangat senang di sini karena insya Allah kami ke depan akan mengadakan kerjasama pengadaan sehubungan Bangka Belitung yang sekarang sudah menjadi destinasi pariwisata baik dalam dan luar negeri, tentunya harus meningkatkan bermacam-macam bahan atau varietas jual kita, produk yang dijual. Salah satunya komoditi kelapa pandan ini, karena kelapa pandan ini berbeda dengan kelapa-kelapa yang biasanya nilai jualnya tinggi dibanding dengan jenis kelapa lainnya. Nah, ini menjadi suatu peluang, tidak saja peluang bagi para petani kita, tentunya peluang jual untuk kawasan-kawasan wisata kita. Jadi semakin banyak komoditi-komoditi yang kita sajikan kepada para pengunjung, tentunya semakin banyak juga perolehan nilai tambah bagi masyarakat kita yang akan melakukan
kegiatan penanaman komoditi ini. Nah, harapannya kita mendorong para petani kita untuk menanam ini dan nilai tambahnya lebih dari kelapa yang biasa. Usai mengunjungi pembudidayaan kelapa genjah Pandanwangi, rombongan Gubernur Bangka Belitung kemudian melanjutkan kunjungan kerja menuju Kampung Tangguh yang berada di Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Desa Bingkat merupakan salah satu desa tangguh yang menjadi binaan TNI Polri Serdang Bedagai serta kepala desa, dengan bergotong royong bersinergi dengan masyarakat menciptakan ketahanan pangan. Desa Bingkat juga memiliki potensi seperti hasil pertanian, perkebunan, juga perikanan. Di antaranya melimpahnya hasil perikanan ikan patin, nila, lele, dan lainnya. Acara ditandai dengan memberikan hasil ketahanan pangan desa tangguh di Desa Bingkat, sayuran dan kelapa genjah Pandanwangi. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga. Mengembalikan berkas syarat pencalonan salah satu bakal pasangan calon yang bertarung di Pilkada Serentak Kota Sibolga tahun 2020. Lantaran kurang memenuhi syarat administrasi. Pada pengumuman rapat pleno verifikasi penelitian berkas syarat pencalonan tersebut, KPU Kota Sibolga menyatakan berkas syarat administrasi milik pasangan bakal calon wali kota Sibolga dan wakil wali kota Sibolga, Jamaluddin Pohan dan Pantas Maruba Lumban Tobing, ternyata belum memenuhi syarat sesuai dengan hasil penelitian KPU Kota Sibolga. Hal ini dikarenakan ada beberapa persyaratan berkas yang diserahkan Bapaslon saat mendaftar kurang lengkap, seperti tidak menyertakan surat laporan pajak tahunan atau SPT tahun 2015, serta susunan tim kampanye pemenangan sesuai dengan format yang ditentukan KPU. Untuk itu, KPU Kota Sibolga meminta pasangan yang diusung Partai Perindo, Nasdem, Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat ini agar segera melengkapinya sebelum memasuki tahap penetapan daftar calon tetap pada tanggal 24 September mendatang. Itu ada beberapa dua atau tiga, mungkin seperti misalnya ada yang belum dicentang, ada juga SPT tahun 2015, buktinya belum diserahkan, tapi memang sudah diserahkan, tapi pada hari pertama sudah kita upload ke Silon itu kan belum diserahkan. Jadi kan ada masa perbaikan, jadi kita harus putuskan bukan tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan itu wajib dilampirkan, besok bisa dilampirkan. Supaya nanti kita buatkan berita acara, kalau sudah lengkap kita buat dalam bentuk berita acara lagi. Pasangan wali kota dan wakil wali kota Sibolga, Jamaluddin Pohan dan Pantas Maruba Lumban Tobing, yang hadir bersama tim pemenangan ketika menerima pengembalian berkas dari KPU Kota Sibolga, menyatakan segera melengkapinya kekurangan berkas syarat administrasi. Selain itu, Paslon Jamaluddin Pohan dan Pantas Maruba Lumban Tobing juga menyampaikan tudingan ijazah palsu yang dilaporkan LSM ke Bawaslu sudah terbantahkan langsung oleh KPU Kota Sibolga, dengan menyatakan berkas ijazah Jamaluddin Pohan dan Pantas Maruba Lumban Tobing sudah memenuhi persyaratan. Pada intinya hampir sudah memenuhi syarat, cuman karena ada kekurangan dalam pendaftaran itu yang kita sudah lengkapi. Nah, mengenai ada tuntutan masyarakat melalui LSM menyatakan ijazah kita ilegal. Kami tidak menjawab kemarin karena kami tidak mau mengganggu kerja profesionalisme KPU. Daripada ijazah saya yang dinyatakan oleh salah satu LSM ilegal, ternyata oleh KPU setelah diverifikasi dinyatakan KPU sah dan legal.
Tidak ada yang kita sembunyikan. Disitulah kami makanya sekarang kami menjawab bahwa ijazah kami itu benar. Di Pilkada Serentak Kota Sibolga tahun 2020, terdapat 3 pasangan yang mendaftar ke KPU Kota Sibolga. 2 pasangan diusung partai politik dan 1 pasangan lagi melalui jalur perseorangan. Barudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, KPU Sumatera Utara meminta komitmen para peserta Pilkada 2020 terkait antisipasi penyebaran COVID-19 pada masa kampanye. KPU Sumatera Utara menyiapkan fakta integritas kepada pasangan calon untuk patuh pada protokol kesehatan guna menghindari terciptanya klaster Pilkada penyebaran COVID-19. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumatera Utara meminta seluruh pasangan bakal calon kepala daerah agar dapat menerapkan dan menaati protokol kesehatan pada masa kampanye yang dimulai pada 26 September sampai 5 Desember 2020. Ketua KPU Sumatera Utara Herdensi Adnin di Medan Senin 21 September menjelaskan pihaknya akan membuat fakta integritas saat pengumuman Bapaslon menjadi pasangan calon diputuskan. Fakta integritas tersebut ditandatangani oleh paslon dan tim sukses sebagai komitmen untuk menjalankan protokol kesehatan di masa kampanye nanti. KPU mengimbau tim sukses tidak mengundang kerumunan massa selama masa kampanye. Karena harapannya pilkada ini tidak menjadi klaster baru pada penularan COVID. Artinya komitmen dari seluruh pihak itu memang diminta gitu supaya pelaksanaan pilkada ini dilakukan dengan sehat. Pengamat politik Universitas Sumatera Utara, Amin Multazam Lubis mengatakan, berpartisipasi dalam pilkada di masa pandemi mendorong tim sukses calon lebih kreatif dan edukatif dalam berkampanye tanpa melanggar protokol kesehatan. Menurut Amin, komitmen para calon akan diuji di masa kampanye, apakah akan mengabaikan atau menaati peraturan protokol kesehatan. Pemimpin yang baik harus menunjukkan contoh baik dan memegang janji komitmen yang telah disepakati. Pemilu kada kali ini saya kira juga harus betul-betul punya prosedur dan mekanisme yang ketat bagaimana mengawasi tim sukses dan tim kampanyenya untuk tidak berkumpul, tidak tidak membuat potensi untuk penyebaran COVID ini lebih luas. Saya kira perlu kerjasama semua elemen dalam melakukan pilkada kali ini. Sebelumnya, dalam tahapan pendaftaran Bapaslon, sejumlah 71 kepala daerah mendapat sanksi dari Menteri Dalam Negeri berupa teguran tertulis karena melanggar protokol kesehatan COVID-19. Di Sumut, ada Bapaslon dari 3 kabupaten kota yang mendapatkan teguran dari Mendagri, yaitu Bapaslon Wali Kota Medan Ahya Nasution, Bapaslon Wali Kota Tanjung Balai Sahrial, dan Bapaslon Labuan Batu Andi Suhaimi dari Munte. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.